Oke, selamat pagi ya. Ini orderan hari ini yang akan kita kirim ya. Ini orderan kemarin, sebenarnya kemarin malam, kemarin sore, kemarin malam ya. Karena nggak keburu kita kalibrasi, jadi kita kirimnya hari ini ya. Saya kalau ada order masuk, saya akan kirim segera. Cuman ya itu, harap bersabar ya. Karena kita aturin satu persatu ya. Ini di order satu set nih, yang ini untuk Toyota Avanza 2013 ya. Untuk Toyota Avanza 2013 seperti biasa kita rekomenkan kri ya. Pemasangan tinggal pasang saja, saya sudah kalibrasi. Jangan lupa pasang dulu ininya ya, pasang dulu ininya, kelipin, pasang karet baru pasang bolamnya. Ini tipe LED dual copper pipe DCP sebutannya ya. Oh sorry, bukan dual copper pipe, dual copper PCB ya. Jadi pendinginnya ada batang PCB di tengah yang 2 biji dipres jadi satu ya. Ini bohlam real 30 watt ya, stabil. Ini bohlam salah satu yang terbaik, memang bukan dia sendiri yang terbaik. Di luaran sana banyak yang jualan bohlam LED ya, Anda lihatlah review masing-masing ya. Anda yakin ya Anda beli, kalau Anda nggak yakin ya nggak usah beli. Saya orangnya simpel, saya tidak pernah memaksa ya. Di luaran sana banyak yang menjual LED, tapi kan ini kalau rusak bisa diservis chipnya, jadi bisa diganti ya. Dan dia sangat customized. Jadi customized ini dalam arti dia bukan dari CNC ininya ya, body CNC, tapi tamengnya ini bukan. Jadi tamengnya ini bisa dibuka bro, enak banget bro. Anda sendiri sebenarnya bisa mapas ya. Buat Anda yang doyan ngoprek sebenarnya enak juga. Ini bisa dibuka bro ya. Obengnya moyung. Jadi gini loh, saya barusan ngencengnya pakai yang di sana, yang di sini payah nih. Jadi ini bisa dibuka nih, ya. Jadi kita papas di payungnya ini bisa dibuka ya. Kalau yang model-model lain adalah model-model CNC ya, sulit ya untuk di customize segala macem gitu ya. Nah, kalau ini enak sekali bro. Payah ya, obeng-obeng begini banyak yang botak-botak, nggak bener lah. Ya jadi ini bisa di customize ya, karena payungnya ini bisa dibuka bro ya. Makanya kenapa barang sebelum dikirim saya sudah buka dulu, saya sudah papas ya. Merek-merek lain, tipe-tipe lain nggak bisa dibuka. Makanya saya bilang kategori bohlam bagus itu menurut Anda bagaimana dulu. Kalau menurut saya begini-begini ya saya jelaskan, saya jabarkan ini gitu ya. Tapi kadang-kadang ada pedagang lain yang merasa wah nggak senang gitu ya. Nggak senangnya kenapa? Karena masa lu doang yang dibilang bagus, punya gua nggak bagus ya gitu ya. Banyak yang seperti itu ya, merasa masing-masing barang, masing-masing pedagang mempunyai produk masing-masing ya. Nggak masalah sih, saya juga nggak bilang ini salah satu yang terbaik ya, tapi intinya adalah memenuhi kategori yang saya bilang. Kategori yang saya bilang itu aduh ini agak susah nih. Jadi menurut menurut saya ya, kategori yang saya bilang itu, jadi ini bisa ini kita lepas dulu, udah gitu kita papas gitu ya payungnya ini. Jadi bukannya terbuat dari CNC ya, payungnya enak sekali gitu ya. Makanya saya memilih bohlam ini. Saya bisa kalibrasi sendiri sebelum barang dikirim. Jadi sebelum barang dikirim kita kalibrasi dulu, kita papas, ukur maju mundurnya. Nah setelah barang sampai, Anda perlu kalibrasi sendiri. Kalibrasi yang Anda lakukan adalah hanya putar ya, arahkan ke jam 11 dan jam 12 ya, seperti itu. Saya bilang jam 11 jam 12 kenapa? Karena menyesuaikan payung yang kita papas. Ya. 30 watt ini bohlam, realnya sekitar 28, tidak ngedrop ya. Dia high low bergantian ya. Low-nya bagian depannya payung, yang high-nya yang belakang bergantian ya. Sinarnya akan high low-nya akan tinggi ya.
ada perubahan ya. Jadi ini bohlam bukan bohlam abal-abal. Jadi waktu low beam begini, high beam akan naik ya. Ada cut off-nya, Anda bisa papas. Saya sudah papas, jadi ada cut off-nya ya. Anda cukup setting antara kiri dan kanan. Silakan WhatsApp saya buat Avanza ya, karena berbeda tuh mobil. Common ground, common positif bisa ya. Kita coba common negatif dulu. Ya, nyala, kita balik common positif. Ya, bisa juga tuh ya. Driverless, jadi Anda nggak perlu pusing-pusing ngumpetin driver segala macem ya. Tinggal PNP saja. Ini untuk Toyota Avanza. Orderan hari ini adalah H4 nih semua. Jadi saya sudah tandain ini untuk Avanza, jangan sampai salah. Avanza 2013 ini juga untuk Avanza, untuk orderan Pak Ateng. Untuk Pak Ateng ya, terima kasih sudah order. Kayaknya orderan kedua nih Pak Ateng. Ya dulu kayaknya order buat fog lamp, hari ini order buat headlamp, sama buat Avanza juga. Ya ini tuh bisa dibuka. Jadi saya belumnya tadi saya sudah buka. Itu kita papas bro ya, payungnya ya. Kenapa? Karena kurang terbuka ya, kurang terbuka. Ya kenapa kita perlu terbuka? Karena sinar yang bagus kok dihalang-halangi ya. Output sinar tidak boleh dihalang-halangi ya. Kita akan coba nyalakan aja. Jangan lupa ya, Pak Ateng sama mau masang itu ininya dulu nih. Ya, ininya dulu, pasang klip, pasang karet, baru bolamnya putar jam 11, jam 12 mentok, tarik sedikit ya. Common positif. Ya. Kipasnya kenceng, bro. Anda nggak perlu khawatir ya, ball bearing. Dia sebenarnya silent, jadi bukannya karena ada getaran ya, sudah di balance. Saya review secara cepat saja ya, nggak perlu lama-lama karena ini hanya pengulangan. Karena ini produk masing-masing punya mobil yang beli, kita harus review ya secara singkat, secara cepat bahwa barang sudah dicek, sudah dites. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana cara kalibrasinya? Ya tentu itu rahasia kita ya, rahasia dagang dong ya, masa kita open 100% ya. Sedangkan kalau kita ini aja, kita sering di push sama orang ya. Maksudnya di push itu sering black campaign ya. Nah ini untuk order Jazz GE8 ya, papasannya ada berbeda sebenarnya sedikit ya, nggak banyak. Nah kalau ini ada yang saya buang bagian bawahnya, pantatnya ada yang saya buang. Kenapa? Supaya dia lebih maju bolamnya ya. Sama masang ininya dulu, pasang ininya dulu, pasang klipnya, pasang karet, baru pasang bolamnya ya. Satu, bolam bagus itu saya bilang watt dan luxnya gede, ini 30 watt ya. 2200-2300 lux maksimum. Satu, wattnya stabil, jadi dia nggak ngedrop ya. Ketiga, adjustable ya, bisa di-adjust ini bro. Jarak mainnya banyak ya, jadi Anda nggak perlu khawatir. Kalau Anda beli bolam fix focus ya nggak bisa disetel jauh gitu ya. Banyak juga yang bertanya, Pak, lawan Philips Ultinon Essential G2 atau Ultinon Extreme Ultinon atau apa? Saya berani jamin ini lebih terang dari Philips. Jadi kalau Anda berbicara Philips, itu dia menang cuma di merek, terang tidak. Kalau Anda nggak percaya, Anda beli, Anda buktikan. Harga pun lebih murah. Tapi kalau Essential G2 memang harganya setengahnya dari dia. Jauh bro, terangnya jauh. Dan Philips fix focus. Jadi kalau Anda bertanya diadu dengan Philips, ada orang yang bilang, ngapain beli begini-beginian, harganya overpriced, saya beli Philips aja. Monggo, nggak masalah ya, karena saya belum pernah menemukan testimoni yang bilang Philips itu terang. Itu aja ya. Tidak ada testimoni yang bilang lampu LED Philips terang. Kalau cut off bagus, testimoninya ada. Saya sering dapat cut off memang bagus Pak Philips, tapi terangnya payah, tipis, ini itu nggak tembus hujan segala macam ya. Saya nggak ngerti juga karena dia 6500 Kelvin ya. Kalau ini kan 5500 6000. Jadi dia sebenarnya udah terlalu white, udah ke arah biru ya, bukan ke arah kuning ya, kalau menurut saya loh. Karena di dusnya ada tulisan up to 6500 Kelvin ya, kalau nggak salah ya, 6500 Kelvin ya kalau nggak salah, dia bener ada di kardusnya. Jadi kalau Anda bertanya ini lawan Osram atau lawan Philips, jangan dibandingkan dengan yang tipe-tipe begitu deh ya. Lawannya begini, dia adalah F3 DHP ya, seperti itu. Jadi jangan lawannya terhadap Philips atau Osram, karena bolam-bolam begitu nggak terang bro ya. Saya ngomong apa adanya.
Banyak yang masih membandingkan dengan Philips atau Osram. Ada juga yang bilang ngapain beli begini overprice, mendingan beli Philips atau Osram. Ya monggo, nggak masalah. Ngapain beli begini Pak, mendingan beli Osram Nightbreaker. Monggo. Kalau Anda nggak beli, Anda nggak nyoba, Anda nggak tahu gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngomong-ngomong begitu ya, terserah gitu ya. Kalau saya merekomenkan ngomong apa adanya ya, karena bolam bagus itu mempunyai kategori. Jadi jangan bilang bertanya kepada saya, Pak, bolam yang bagus seperti apa, bolam bagus ya. Anda harus paham dulu arti bagus itu apa. Anda harus bisa paham dulu arti syariah itu apa. Anda harus bisa paham dulu arti kaya itu apa, kayak iman, kayak uang, kayak apa gitu ya, lahir batin atau apa segala macam. Anda harus tahu dulu pengertiannya. Jadi kalau pengertian bagus saya sebutkan ulang ya. 1, watt dan luxnya gede. 2, dia stabil. Watt dan luxnya gede, tapi kalau ngedrop buat apa? Jadi harus stabil dulu. Ininya udah gede, tapi ininya ngedrop, ya moyung juga. Jadi harus watt dan lux gede, stabil. Ketiga, dia bisa disetel, adjustable ya. Jadi harus bisa dikalibrasi. 1, kalibrasi oleh saya sebelum dikirim adalah kita mapas bagian payung ininya nih. Payungnya kita papas. Kenapa? Supaya agak lebih rendah ya. 1. Jadi mudah sekali bisa dibuka, kita kalibrasi. Kalau bahannya yang full CNC yang ditanam payungnya, saya nggak bisa kalibrasi. Bisa, cuma hanya bisa dipapas bagian sebelah. Biasanya sebelahnya bisa dibuka, sebelahnya lagi nggak bisa itu ya. Jadi itu lebih sulit untuk dikalibrasi ya, untuk lebih sulit dikalibrasi dan cenderung kita males untuk kalibrasi tipe begitu. Kenapa? Karena nggak bisa dilepas. Kalau ini kan ada bautnya nih, ini bisa dilepas bro. Ada di video saya sebelumnya dilepas, jadi lednya taruh di meja ya kita papas di besinya, enak, resikonya kecil. Sedangkan kalau yang nggak bisa dilepas, kita harus membongkar semua, copotin dulu lednya baru kita papas. Nah itu kerjanya lama segala macem, jadi itu malas kita buat mapasnya. Jadi kebanyakan yang tipe-tipe yang bukan payung kita nggak mau kalibrasi gitu, karena resikonya gede, membuang waktu. Sedangkan kalau ini tinggal buka baut aja selesai, gerinda gitu ya. Gerindanya juga nggak sembarangan, kita punya patokan ya, 1-2 mili. Seperti yang JS ini saya agak mundurin, jadi ini ada yang saya gerinda juga, jadi agak mundur itu ya. Itu kalibrasi yang dilakukan oleh saya. Kalibrasi yang dilakukan oleh Anda cukup pasang ininya, klipin, pasang karet, pasang ininya, Anda cukup kalibrasi putar ya. Ini bisa diputar bro, enak cari fokus. Jadi cari fokus Anda bisa tempelkan, arahkan mobil di depan tembok 2-3 meter, Anda mainkan sedikit aja, 1 mili itu cut off-nya akan berubah ya. Jadi bolam ini ber-cut off ya, Anda tidak perlu takut silau ya, karena full adjustable ya. Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya, sebenarnya sudah ada, cuma memang banyak video saya. Anda harus punya waktu, punya kuota untuk nonton itu ya. Anda mau skip nggak masalah, yang penting Anda nonton. Jangan cuma ngaku follower atau subscriber tapi kalau belum pernah nonton semua video saya ya. Jadi kategori bagus itu harus definisinya harus jelas dulu ya. Saya ulang lagi, watt dan luxnya gede. 2, tidak ngedrop. 3, adjustable ya, adjustable, dan teknologinya ini sudah yang terkini, double Cooper PCB ya. Memang ini bukan yang terbaik, masih banyak yang lebih terang, masih banyak juga yang lebih ini lebih itu, dan ini punya keunggulan yang tersendiri yang tidak ada di bolam lain, yaitu adalah kalau chipnya mati, chipnya redup, kita bisa ganti ya, seperti itu. Bolam-bolam lain tidak bisa bro, buang ya. Saya ngomong apa adanya, buang bro, karena spare partnya tak ada. Mungkin kalau ada pun kita harus import ya, susah bro. Spare part Anda lihat chipnya mirip-mirip, tapi kalau memang bukan spesifikasinya susah. PCB-nya untuk nyoldernya satu takut nggak pas, jadi harus ukuran chipnya, misalnya chipnya begini nih, segede gini. Nah kita harus tahu nih berapa panjangnya, berapa mili, lebarnya berapa mili, harus pas. Sesudah itu kita harus tahu spesifikasi dia, voltnya dan ampernya berapa ya. Dan kita harus juga tahu positif negatifnya. Kadang-kadang begini itu bisa juga nggak nyala, terbalik, karena LED begini CSP atau apa ya, XPG itu nggak ada, kita nggak tahu positif negatifnya di mana ya. Harus mendetail sekali gitu ya. Kalau Cree itu universal bro ya, banyak yang udah pakai di center. Anda pemain center, Anda tahu pasti Cree ya. Cree sendiri keluarganya banyak, ada XML, ada T6, ada U2, ada XTE, ada XPG, ada banyak banget lah, ada 50 ya, ada 70, ada 35.
Banyak bro, XPL yang terbaru, ada yang 6 volt, ada yang 12 volt, ada yang 3 volt ya. Banyak ya, jadi Cree ini bukan pabrik abal-abal. Nah, cuman yang jadi masalah adalah Cree-nya ini disuplai oleh siapa? Karena kalau yang dari Amerika, saya sudah cek semua ke supplier di Cina. Itu susah dia bilang mencari Cree Amerika zaman sekarang ya. 30 watt, saya tadi lihat wattmeter ya. Jadi ini tinggal pasang aja, ini untuk Jazz G8 kalau nggak salah ya. Jadi ini nggak boleh tertukar nih karena beda-beda nih. Saya sudah tandain. Jadi untuk masing-masing ya. Terima kasih yang sudah order. Dan ini satu lagi yang untuk Avanza tadi 2013, dia order juga buat fog lamp-nya adalah Automac TC ya. Automac TC bisa 3 warna. Sebenarnya dia sama seperti Automac DC, cuma DC 2 warna, TC 3 warna. Itu aja bedanya, 2 warna dan 3 warna ya. Pemasangan gampang sekali bro, ini juga bisa di-adjust ya. Anda bisa putar. Jadi ini default untuk TC itu adalah chip kuning di atas, chip putih di bawah. Jadi putih akan lebih jauh dibandingkan kuning. Nggak masalah bro. Anda bisa putar ininya. Ini kendoren Anda putar 180 derajat ya. Nggak usah khawatir. Memang default itu seperti itu ya, pabrikan pasti membuat yang TC dan DC ada sedikit beda, sama seperti Toyota aja lah, bikin mobil tipe G, tipe V, bedanya cuma sedikit ya. Bedanya kayak yang tipe Q atau Venturer main di body kit, ya dalaman-dalamannya ya mirip-mirip, cuma mungkin lebih mewah sedikit ya. Jadi ini keunggulannya apa? Dia 3 warna ya. Nah ini putih kuning, nah ini putih, ini kuning ya. Dia 3 warna, jadi bisa 3000, bisa 4300, bisa 6000. Jadi bisa 2 chip nyala ya. Ini juga sudah saya silent ya. Anda nggak perlu khawatir. Ada orang yang sering memantau video saya tapi dia tidak beli dengan saya ya. Saya selalu ngomong, "Pak, ini sudah saya silent." Dia beli bohlam di tempat lain, di online, nggak tahu di mana. Dia bilang kan belum di silent. Nah, dia silent sendiri. Dia pasang katanya ke fog lamp-nya. Terus kok fog lamp saya jadi berminyak ya, berembun, beruap gitu ya. Kenapa ya, Pak? Bro, silen ini bukan silen biasa bro ya, bukan silen biasa ini yang Anda beli-beli di toko bangunan atau silen yang asam. Kalau ini silen asam ya, Anda pasang di reflektor, jadi asam itu menguap ya, kena panas, jadi reflektor Anda malah kromanya botak, hitam segala macam ya. Jadi jangan sembarangan, makanya saya juga nggak mau menyebutkan silen apa yang saya pakai ya. Terima beres saja lah, beli yang pasti-pasti gitu ya. Jangan beli yang nggak pasti, Anda coba-coba sendiri gambling ya, nggak masalah sih, namanya juga learn by doing ya. Learn by doing, pengalaman itu mahal bro ya. Kalau Anda gagal seperti itu ya Anda mau nggak mau ya Anda beli lagi, order gitu ya. Tapi buat Anda yang nggak mau coba-coba, yang udah mau pasti ya Anda silakan beli langsung. Karena di dunia ini kan ada 2 orang, satu mau nyoba-nyoba dulu, ada satu yang istilahnya udah nggak mau nyoba, tinggal tahu terima beres karena dia sudah pernah nyoba gagal ya boleh. Tapi kalau buat Anda yang masih mau nyoba-nyoba ya silakan nyoba-nyoba ya, nggak masalah juga ya. Tapi kegagalan itu kan harus dibayar ya, dengan uang mahal lumayan gitu ya. Nah nah ini khusus untuk buat Anda yang tidak mau pusing ya, tinggal langsung order saja ya. Automax TC ya, 3 warna. Ada garansi 1 tahun, rusak tukar baru ya. 6 bulan rusak tukar baru, sepasang ya, kirimkan sepasang. Jadi kalau ngaco atau nggak sama silakan komplain ya, sertakan videonya sebagai barang bukti, saya tinggal klaim ke distributor ya. Saya ingatkan sekali lagi, ini putihnya akan chipnya jatuhnya di bawah, kuningnya di atas, jadi sinar putih akan lebih jauh dibandingkan sinar kuning ya. Devalued TC seperti itu. Kalau DC devalued dibalik, kuningnya akan lebih jauh, putihnya akan lebih dekat. Nggak masalah bro itu, Anda tinggal buka ini, diputar ya. Ini original bro, TC harganya 780 ya, Automax TC itu ya. TC itu artinya 3 color, 3 warna. DC artinya dual color, 2 warna ya. Ini untuk fog lamp Avanza H8, H9, H11, H16 bisa semua ya. Tinggal PNP saja, tinggal colok. Ada garansi 6 bulan, kardusnya seperti ini ya. Automax TC, triple color, 3 warna ya. 6.000, 4.500, 3.000 ya, all weather, sunny, rainy, foggy ya. Oke. Terima kasih yang sudah order. Saya masih menunggu orderan lagi hari ini, satu untuk Kia Picanto, belum ditransfer ya. Saya tunggu transferannya. Intinya adalah barang yang orderan yang masuk langsung segera akan kita kirim ya. Terima kasih. Oke, ini orderan selanjutnya ya. Ini untuk diorder untuk expander
P73CF Mark II H11, H16, H8, H9 buat fog lamp ya. Jadi kita rekomenkan tipe ini. Jadi seperti Anda mempunyai expander 2020 atau expander tahun berapapun yang headlampnya sudah bawaan pabrik, sudah LED, jika merasa LED asli bawaan pabriknya kurang begitu terang, Anda bisa mengganti fog lampnya menggunakan LED ini ya. Kalau untuk yang expander cross, Anda harus beli dulu rumah lampu fog lampnya standar Valeo ya. Valeo Anda ganti ke yang reflektor ya, baru pakai bohlam ini. Jadi bohlam ini menang bisa 3 warna ya, 3 warna, dia versi Mark II, jadi lebih center, fokusnya satu di tengah, untuk putihnya, kuningnya adalah nebeng. Dan ini bisa disetting kuningnya mau lebih jauh atau kuningnya lebih dekat, ini bisa ya. Jadi bohlamnya 3 warna, 5700, 4500, 3000 Kelvin ya. Di sini tertulis 30 watt tapi relnya tidak sampai ya. H8, H9, H11. Bacaan lain saya nggak tahu, tulisannya tulisan Jepang atau tulisan bahasa apa nggak ngerti, tapi kita akan buka ya. Ada kartu garansinya 1 tahun garansi, rusak tukar baru ya. Ciri-ciri Pro 7 ya itu ada driver ya, ada driver, kabelnya belum di braided, jadi ya pakai saja gitu ya. Ada garansi 1 tahun, rusak tukar baru ya. Jadi yang saya maksud adalah begini ya, simak penjelasan saya soal Mark II ya, Mark II bukan mic flash ya. P73CF Mark II ini lebih bagus dari Automax DC atau TC. Kenapa? Chipnya tipe dempet ya, chip ini dempet antara kuning dengan putih ya. Dempet lebih bagus dibandingkan chip lebar. Kenapa? Karena fokusnya dia akan lebih center karena tidak ada jarak space. Kalau ada jarak atau space, ada 1 mili aja, nanti hasilnya ada blank spot itu 1 mili. 1 mili makin besar apa, sorotan makin jauh, blank spotnya itu makin besar ya. Jadi kalau ini lebih dempet ya, kuning putih ya. Putihnya ini di tengah, makanya Anda lihat kuningnya numpang ya. Putihnya di tengah, kuningnya numpang. Devalutnya adalah ini kuning di bawah, jadi sinar kuning akan lebih jauh ke depan dibandingkan sinar putih. Saya ulang, putihnya fokus, saya berani jamin, kuningnya akan sorotannya lebih jauh dibandingkan putih, jadi lebih tinggi kuningnya. Devalutnya, Anda mau kuningnya lebih dekat, lebih pendek, atau sorotannya lebih dekat ke depan bumper bisa ya. Caranya bagaimana? Anda putar ya. Anda putar bro ininya ya, kendorin dulu, diputar. Tapi untuk lebih jelasnya lebih baik Anda yang mau yang beli dengan saya silakan WhatsApp ya, caranya bagaimana supaya lebih private, lebih langsung, lebih concern ya. Tapi intinya adalah bisa ya. Saya devalutnya saya settingkan seperti itu ya, dan ini bisa diputar ya, dan ini bawaan dari distributornya adalah salah kalibrasinya ya. Saya settingkan ya, jadi supaya Anda di expander tinggal pasang bro ya. Memang Anda bisa setting sendiri, tapi tidak ada tutornya kalau Anda tidak ada yang menjelaskan ya. Jadi anak bisa pintar ya karena kan ada sekolah, ada guru, jadi ada yang guru yang mengajarkan ya. Kalau tidak ada yang mengajarkan juga dia juga nggak bisa pintar gitu ya. Makanya Anda beli LED begini harus ada yang bisa mentutorkan mengedukasi, mentutorkan atau mengajari atau yang membriefing Anda gitu ya. Jadi beli LED dengan saya bukan hanya Anda beli putus udah begitu, bukan ya. Saya siap membantu Anda supaya LED-nya maksimal Anda pakai gitu ya. Memang saya nggak bisa dikalibrasi terang kok. Ya alangkah baiknya kalau dikalibrasi kan lebih bagus lagi, lebih fokus lagi ya, seperti itu. Kadang-kadang kan ada yang membantah seperti itu. Ya, jadi intinya gini, kalau Anda yakin dengan saya ya Anda beli. Kalau Anda merasa saya ngebohongin Anda, mendingan ya nggak usah beli. Simple kok saya orangnya ya. Saya juga tidak pernah mau memaksa Anda beli. Cuma saya berhak untuk menanyakan kenapa, karena apa yang sudah di chat itu kita harus tahu. Kadang-kadang kita untuk mobil apa, kalau enggak ya saya end chat, clear chat, selesai gitu ya. Jadi ini pemasangan ya, contohnya nih. Nah ini akan sinarnya di
akan sinarnya kuning di atas ya. Kita akan demokan sekalian kita nyalakan ya. Jadi supaya buat Anda yang mau beli tahu ya. Saya berharap Anda beli dengan saya ya. 1.180.000, ada garansi 1 tahun, rusak tukar baru 1 pasang. Saya tidak mau meribetkan Anda soal garansi, pokoknya intinya ada rusak saya tukar baru ya. Banyak kejadian juga permasalahan seperti ini. Permasalahan seperti ini saya sebutkan, oh kok lampu kiri dan lampu kanannya nggak sama Pak, ini kok ini nggak masalah. Anda videokan aja ya permasalahan di mana, kalau valid bener kita tukar baru, selesai ya. Ya, ini kita sedang mendemokan ya, jadi sebentar tripodnya saya settingkan dulu. Ini adalah warna putihnya lebih center, lebih spot ya. Tuh terlihat ya, di tengahnya ini juga padat. Wattnya adalah 26 ya, besar sekali loh. Ini 26 bukan 23 ya, kemarin saya sebutin 23, salah ya, 26 bro ya. Nanti saya kasih lihat di wattmeter, jadi 26, 25, 26 ya, seperti ini ya. Ini adalah warna putihnya. Nah ini warna kuningnya. Tadi kalau Anda lihat kuning dengan putih, putihnya lebih dekat ya, kuning lebih atas. Nah ini putih kuning. Nah itu sinar putih kuningnya Anda bisa lihat ya, putih di bawah ya, putih di bawah, kuning di atas. Nah keuntungan chip dempet itu antara kuning dengan putih ini nempel ya. Kalau Anda pakai Automac DC, antara sinar kuning dengan putih, DC tidak bisa terbukti. TC ya, yang 3 warna TC kalau nyala begini, di sini nih ada garis kosong. Garis kosong itu dibentuk karena chipnya chip lebar, bukan chip dempet ya. Di Automac TC, tapi di Automac DC tidak bisa terbukti karena DC tidak bisa 3 warna. Tidak bisa kuning dengan putih chipnya nyala ya. Jadi saya ulang lagi nih, ini putih kuningnya ya. Nah ini putihnya Anda lihat. Nah kuningnya ini saya setting default seperti ini, kuningnya lebih jauh ya. Jika Anda ingin dibalik bisa ya, nanti kita demokan juga. Jadi ini kuningnya di atas ya, Anda lihat ya. Nah ini putihnya lebih padat, kuningnya akan sorotannya lebih jauh ya dibandingkan putihnya ya. Jadi sorotan kuningnya akan lebih jauh dibandingkan putihnya ya. Sekarang kita akan mendemokan satunya lagi deh ya, satunya lagi ya. Ini LED satunya lagi nih ya, LED satunya lagi. Tadi kan ini kan saya sudah setting seperti ini ya. Satunya lagi kita akan demokan ya, sekalian kita ngetes bahwa LED-nya bagus, bukan barang mati atau bukan barang rusak ya. Kita akan settingkan ini sebaliknya, jadi bisa ya. Caranya bagaimana ya, tentu Anda yang sudah beli dengan saya, nanti tinggal saya briefingkan aja. Tinggal Anda WhatsApp saja ya, 0898 269 3838 ya. Kita demokan nih ya. Harganya murah, 1.180.000 saja, garansi 1 tahun ya, untuk tipe Pro 7P73CF Mark II ya, Mark II yang saya jual ya. Yang mic flash saya sudah nggak punya stoknya mic flash, sama Mark II bagusan Mark II dong ya, karena dia versi upgrade ya. Nah ini Anda bisa lihat ya, ini putihnya ya. Nah ini kuningnya. Nah terlihat nggak tuh kuningnya di bawah ya. Kuningnya bisa kita setting untuk di bawah. Anda mau yang di bawah atau mau yang di atas terserah, bebas ya. Ini kuningnya di bawah tuh, putihnya di atas ya, terlihat ya. Ini waktu 2 mode. Jadi Anda mau putihnya yang di bawah atau mau putihnya yang di atas bisa ya. Ya tuh ya, jelas ya. Jadi jangan sampai salah paham. Jelas deskripsi saya. Tapi kalau buat Anda yang sudah beli, kalau masih belum jelas, silakan WhatsApp ya. Ini adalah settingan kalibrasian di bawah lamp ya. Ingat, kalibrasian adalah kalibrasian di bawah lamp. Nah, soal tinggi rendahnya fog lamp, Anda juga bisa setting, bro. Settingnya di mana? Ya, settingnya pakai obeng. Lihat bawaan mobilnya itu ya. Jadi bukannya
Jadi bukannya putar-putar-putar di situ, bukan. Kadang-kadang ada orang salah paham ya. Jadi settingan ini yang saya sebutkan itu adalah settingan kalibrasi bohlam ya. Bohlam yang dikalibrasi. Jadi antara dudukan bohlam ini dengan di sini gitu ya, bukan urusan dengan tinggi rendahnya lampu. Tingginya rendah lampu Anda bisa setel pakai obeng, ada obeng itu di setel, jadi dibuat naik turun ya. Jadi harus paham ya, settingan ini adalah kalibrasi antara bohlam ke reflektornya, bukan tinggi rendah yang saya sebutkan tadi bisa lebih jauh, lebih dekat. Itu Anda juga bisa setting sebenarnya. Setting di mana? Setting di bawaan aslinya mobil. Semua fog lamp mobil bisa disetel bro ya. Bawaan pabrik terutama Toyota, Mitsubishi juga sama. Saya belum pernah beli mobil Honda jadi saya nggak tahu. Toyota setelannya selalu fog lamp itu nunduk sekali, dekat sekali ya. Saya sudah beli berapa kali mobil Toyota Innova, Toyota Kijang, Avanza ya, semua fog lampnya disetel terlalu pendek ya. Anda setel aja tinggi, putarin pakai obeng ya. Saya beli expander juga sama, pendek ya. Jadi devalut bawaan pabrik terlalu pendek, Anda setel tinggi aja supaya dia sinarnya agak naik, agak jauh ya, seperti itu. Oke, 1.180.000 P73CF Mark II H11, H8, H9, H16 sama ya. Terima kasih yang sudah order, yang belum order ditunggu ordernya. Seperti biasa saya masih nunggu 3-4 orderan lagi, tapi kita bungkus dulu deh ya. Sekarang tanggal 16-17 ya, Harbolnas kemarin 12-12 sampai sekarang efeknya pengiriman masih kacau ya. Jadi overload. Jadi untuk Anda yang mau menunggu kirimannya ya sabar ya. Karena efek 12-12 JNT si cepat sampai saat ini si cepat juga error nih. Tadi saya pagi udah ngedrop, belum masuk ke Bukalapak dia punya update status kirimannya ya. Jadi buat Anda yang sudah order mohon bersabar. Saya order selalu pasti kirim ada order masuk pasti langsung saya kirim hari itu juga ya. Saya nggak mau menunggu berlama-lama. Kenapa? Karena barang ini ready stock di saya ya. Jadi bukan kita sebagai dropshipper ya segala macam yang jawabnya iya kak gitu ya. Saya sering sekali tuh beli barang, nanya orang kadang-kadang di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia, iya kak, jawabnya gitu dong. Ditanyanya apa, jawabnya apa ya. Kalau Anda mau bertanya saya tentang teknis masalah ini, saya akan jawab 100% yang saya bisa jawab ya, bukannya jawabnya iya kak. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Hari ini hari Jumat, katanya mau ada demo pembebasan ya. Hari Jumat ya. Oke, ini orderan kemarin sore, kemarin malam ya. Saya nggak sempat untuk mengirimkan. Jadi kita review, karena kita mapas itu kalibrasi butuh waktu ya. Tidak gampang juga, makanya saya sering menanyakan, Pak jadi nggak? Kalau jadi kita mau siapkan ya, seperti itu. Nah ini masuknya kemarin orderan sore, jadi kita kirimkan pagi ini hari Jumat. Di order untuk Kia Picanto ya, Kia Picanto ke Bandung dengan bapak siapa lupa, maaf sekali ya. H4 seperti biasa. Pemasangannya adalah ininya dulu ya, ininya sudah dipasang, kelipin, pasang karet, baru bohlamnya naik ya. Arahkan jam 11 jam 12 ya. Saya berbicara arahkan jam 11 jam 12 itu kadang-kadang orang mengikuti, dia LED-nya nggak tahu beli di mana, dia mengikuti omongan saya. Terus dia WA ke saya, Pak saya sudah ikuti tutorialnya kok nggak bagus juga ya. Itu kan karena berbeda bro, karena ini kan ada payung ya, payungnya ini udah kita papas ya gitu. Makanya jatuhnya di arah jam 11 jam 12 gitu ya, bukannya berarti LED yang jualan di umum bisa 11-12, itu belum tentu ya. Jadi salah, jangan salah kaprah. Jadi apa yang kita review, apa yang kita ngomongkan ya ini untuk LED saya, bukan LED untuk LED orang lain ya. Seperti itu. Jadi tolong diperhatikan. Ada orang beli C6, Pak saya sudah ngikuti arahnya jam 11, nanya juga kiri sama kanan sama nggak ini itu. Ya tergantung papasannya ya, kalibrasinya bagaimana. Jadi jangan diikuti secara garis besar ya. Kalau garis besar ya juga nggak bisa ya, nggak maksimal. Makanya banyak orang yang mengeluh seperti itu, dikira saya tukang ngibul. Padahal enggak. Jadi ini pembicaraan kita adalah untuk LED yang saya review ini yang saya jual ya.
seperti itu. Karena LED sebelum dikirim itu kita harus kalibrasi di kita, kalibrasi di mobil. Jadi ada dua hal. Jadi satu sebelum dikirim pengecekan, dikalibrasi, dibuka ya. Ini tuh dibuka bro, dibuka, ada payung, kita papas payungnya ya. Itu satu. Kedua, kita kasih thermal pass lagi di tengah. Kenapa? Karena dari pabrik itu pelit sekali thermal pass. Jadi kita kasih thermal pass. Tujuannya apa? Sebenarnya supaya LED ini awet ya, supaya pendinginannya maksimal ya, seperti itu. Nah, sudah kita kalibrasi, sudah kita setting, ada bagian yang dipapas juga sedikit sebenarnya, ada juga yang tidak perlu karena namanya barang buatan Cina itu tidak presisi. Jadi kita ukur ininya sesuai dengan halogen H4 ya, seperti halogen H4. Ya, supaya seperti halogen H4. Nah, kadang-kadang ada orang yang mengeluh begini, Pak, high-nya kurang tinggi, Pak, high-nya tinggi banget, Pak, ini itu. Nah, itu adalah perpaduan antara posisi LED low dan high ya. Jadi kalau LED nih keseluruhan ya, bukannya cuma ini doang. Kalau ini kadang-kadang ada orang yang LED bagusnya di low beamnya dia sesuai dengan halogen, high beamnya ada yang merasa buyar, pecah dan tidak bisa naik karena posisi LED high beamnya tidak sesuai dengan bohlam halogen. Nah, fungsi kita di sini adalah ngambil tengah-tengahnya bagaimana? Tentu kita harus bagian dipapas bro, ininya dipapas supaya dia agak mundur ya, seperti itu. Jadi saya ngomong apa adanya, saya sudah buka-buka sedikit tuh ya, tapi saya tidak buka 100% secara vulgar, papas berapa mili, berapa banyak ya, seperti itu. Jadi intinya adalah bohlam ini sudah saya kalibrasi sebelum dikirim ya. Anda tinggal masang adalah kalibrasi putar saja ya, seperti itu. Oke, kita akan coba tes nyala ya. Wattnya ini adalah 30 watt real ya, 30 watt real, high dan low 30 watt, 2200 sampai 2300 lux maksimum ya. Ini teknologinya sudah menggunakan teknologi zaman sekarang, double Cooper PCB ya. Di tengahnya ini ada batang tembaga ya. Keunggulan lain bohlam ini kalau mati chipnya bisa diservis ya, jadi nggak rusak, nggak dibuang. Selama chipnya yang mati ya, bisa diservis, bisa diganti ya. Jadi bohlam bagus itu kategorinya satu, saya ulang-ulang terus nih, satu wattnya besar, luxnya besar, stabil dalam arti dia nggak ngedrop. Jadi kalau Anda nyalakan sekarang, Anda jalan ke Bogor sampai di Bogor ya segitu aja terangnya, nggak boleh ngedrop. Banyak LED yang dijual di pasaran wattnya awal nyala gede, awal nyala 40 watt, awal nyala 50 watt, tapi setelah jalan 10 menit dia cuma terbaca 20 watt. Banyak ya yang seperti itu. Makanya kalau itu saya bilang ngedrop. Makanya syarat kedua adalah LED itu harus stabil. Satu, watt dan luxnya gede, kedua harus stabil ya. Ketiga, harus bisa adjustable. Adjustable itu apa? Ya ini diputar, disetting maju mundur ya, seperti itu. Dan tambahan ini kita gampang untuk settingnya karena ini bisa dilepas tamengnya, payungnya kita papas di luar. Kalau yang tidak bisa dilepas permanen payungnya itu susah untuk dikalibrasi gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita gerinda di sini bisa kena LED-nya melejit, rusak ya, seperti itu. Nah, syarat yang lainnya lagi apa ya, lupa tuh saya jadinya. Jadi pokoknya intinya gitulah, watt dan luxnya gede, stabil, bisa di adjustable, serviceable, dan dia pemasangan PNP tanpa driver. Jadi Anda tinggal colok plug, selesai, Anda tinggal pakai, nggak usah ngiket-ngiket lagi pakai kabel tis segala macam ya. Ini kabelnya juga sudah di braided ya, jadi banyak LED permasalahan patah di sini nih karena dia sendiri panas, ruangan mesin panas, kabel ini letoy, kena panas ya. Mobil di Indonesia itu panas bro, nggak ada yang dingin ya. Siang hari jalan macet panas. Kalau anda nggak percaya, anda habis pakai mobil, Anda pulang ke rumah atau di garasi atau di parkir, Anda buka kap mesin Anda, panas nggak? Panas, nggak ada yang dingin karena di Indonesia ini negara tropis ya. Kecuali mungkin Anda di dataran tinggi seperti di Lembang, di Bandung mungkin agak dingin. Tapi kalau kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta udah macet, panas, kabel ini letoy bro. Kalau Anda nggak percaya, Anda pakai mobil, terus Anda lihat, Anda cek, Anda pegang, kok letoy ya? Karena kena panas. Nah ini di braided, jadi aman gitu ya. Jadi maksud saya di braided itu sama seperti kabel handphone kan ada yang pakai plastik ini anti tarik, anti apa segala macam ya. Kalau yang cuman isolator
karet biasa gitu kalah di sini nih biasanya. Makanya banyak yang bilang, Pak, LED saya kok kalau jalan rusak goyang-goyang, kok mati nyala ini itu. Nah, itu permasalahan di sini ya. Saya sering menemukan kasus servis seperti itu ya. Kita juga akan cek satunya lagi, common ground, common positif bisa ini ya. Jadi Anda nggak perlu pakai kabel relay set, nggak perlu pakai ini itu lagi gitu ya. Pokoknya tinggal colok, pasang, selesai, beres gitu aja. Jadi belilah LED yang pasti yang sudah saya review yang oke gitu ya. Jadi buat apa Anda jalan di luar jalur gitu ya. Memang ini bukan LED yang terbaik ya, bukan salah satu yang terbaik, tapi dari kumpulan-kumpulan yang saya sudah lihat di lapangan segala macam, harga banyak yang lebih murah, banyak juga yang lebih mahal. Anda beli yang lebih mahal belum tentu kualitasnya juga lebih bagus daripada ini. Banyak orang yang WA ke saya mempertanyakan, Pak, diadu dengan Philips, Pak, diadu dengan Osram. Oke, saya jelaskan satu hal, saya bukannya mau menjelek-jelekan Philips atau menjelek-jelekan merek-merek lain. Saya juga jual Philips, saya juga ada. Kalau Anda mau boleh silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Anda bisa beli Philips dengan saya, harganya kita bersaing lah di bawah 700.000, 650 ribuan lah. Kalau Anda beli Philips ya, bukan beli terang tapi Anda beli merek ya, seperti itu. Saya ngomong apa adanya. Philips itu kalah jauh bro dibandingkan ini ya. Dibandingkan Automac, merek Automac DC aja kalah, apalagi dibandingkan dengan Cree. Saya tidak mau membandingkan dengan Cree. Karena apa? Karena sisi dari terangnya udah jauh lah bro ya. Philips aja fix focus, ini full adjustable. Di situ saja dia sudah kalah. Watt sudah kalah, lumen sudah kalah, garansi pun sudah kalah. Philips tidak ada garansi ya. Kecuali Anda beli yang harganya mahal-mahal, Extreme Ultinon segala macam itu ada. Tapi kalau yang kita bermain Essential G2 ya yang sekarang. Kenapa? Karena saya rekomenkan kalau Anda mau beli Philips Essential G2 dibandingkan merek-merek yang Philips yang lebih mahal. Kenapa? Karena yang paling terang untuk produk Philips adalah Essential G2 gitu ya, karena terbaru itu produknya ya. Kalau yang Extreme Ultinon, yang Ultinon 2 yang harganya 2 juta, 3 juta, Anda nggak usah belilah ya. Anda percaya omongan saya, nggak usah beli bro. Mendingan Anda beli bolam ini, saya jamin terang, itu aja ya. Karena Philips tidak mementingkan terang ya. Oh, karena Philips sudah ada merek, nggak perlu garansi, nggak perlu Anda pusing-pusing lagi karena merek udah terkenal. Bro, Philips banyak rusak bro ya. Kalau Anda nggak percaya, banyak bro Philips yang rusak, kedip-kedip, mati juga banyak ya. Nah, ini satu lagi saya mau bahas Osram. Osram ternyata ada yang saya pelajari, ada yang 600.000, ada yang 1 jutaan juga ya. Sama bro, nggak terang. Anda mendingan beli ini dah ya, lebih terang, saya berani jamin. Anda beli Osram atau beli Philips, beli merek ya. Sekali lagi beli merek, bukan beli terang. Saya menjual bohlam ini, memilihkan bohlam ini, kenapa? Karena banyak keuntungan lain gitu ya. Seperti ini, di order untuk Honda Mobilio RS dan yang dibawa untuk Toyota Vios, Toyota Yaris, semua sebenarnya sama satu kelas ya. Ini bohlam enak juga ya, full adjustable tuh, bisa diputar-putar 360 derajat. Anda mau yang ininya begini, mau dipasang ininya begini, soketnya mau di atas atau soketnya di bawah, tinggal ngikutin bentuk lampu di headlamp mobil Anda. Enak sekali bro, ini bisa agak maju, agak mundur, jadi ini full adjustable, jadi sistemnya slide ya. Mau putar begini bisa, mau agak maju bisa, mau agak mundur bisa. Kenapa kita butuh bohlam yang bisa di-adjust? Karena tiap-tiap reflektor mobil mempunyai titik fokus yang berbeda juga ya. Istilahnya kalibrasi, bisa disetting maju agak mundur seperti bangku mobil lah ya. Anda duduk kan, tiap-tiap dudukan orang berbeda. Ada yang demennya agak maju, terutama cewek-cewek tuh demennya agak maju supaya dadanya mentok di setir, aman ya, ada airbag. Enggak lah, maksud saya adalah biasanya kalau wanita ya agak maju duduknya. Supaya kenapa? Dia suka nggak kelihatan bumper kan, makanya dia duduk sedempet mungkin dengan setir ya, jadi nyetirnya begini. Nah, kalau saya demen nyetirnya agak ngerebah ya, macam-macam, makanya itu bangku bisa disetel, di-adjust. Sama lampu pun seperti itu, harus bisa di-adjust karena tiap-tiap orang itu berbeda maunya. Ada yang maunya fokus, ada yang maunya float, ada yang mau melebar, adanya yang mau begini begitu, karena tiap-tiap orang punya otak yang berbeda-beda, punya masing-masing pemikiran yang berbeda-beda. Nah, makanya belilah bohlam yang adjustable ya. Adjustable itu artinya bisa disetel, disetting maju mundur yang saya ngomong ya. Jadi ini bohlam HIR 2 untuk proyektor halogen ya, yang dipakai di Vios, Yarisnya tipe tahun tertentu,
Honda Mobilio RS, Brio RS ya, baru dan lama yang menggunakan proyektor bolamnya ini ya. Ini sudah menggunakan double Cooper PCB di tengah, sengaja dibuka makanya ya. Pemasangan jangan lupa kakinya dulu pasin. Nah, terus kalau sudah klek, Anda harus masang ininya berbentuk huruf K ya, tegak lurus vertikal ya. Saya review secara cepat aja ya, sebenarnya sudah ada video sebelumnya karena ini mau dikirim karena kiriman kemarin telat ya. Dan dia satu menggunakan Tiki kan saya udah bilang paling enak tuh si cepat JNT. Kenapa? Karena dia sampai malam bukanya ya, Tiki sampai jam 7 aja udah tutup. Dan saat ini pengiriman semua overload ya, mengeluh telat sampai karena kemarin Harbolnas 12-12. Harap bersabar, tidak usah komplain, yang penting saya sudah kirimkan. Pantau terus tracking kalau ada update, saya juga pantau terus, setiap hari kita pantau ya. Karena jujur terus terang saya sendiri juga beli barang mainan buat anak, hadiah Natal. Walaupun saya juga bukan Kristiani, tapi saya kasihlah hadiah ya akhir tahun, raportnya bagus, hari ini baru bagi raport. Saya ngambil hadiah juga di warehouse-nya JNT, DC Grogol, kemarin di Shopee Express DC Kapuk saya ambil, waduh paket overload ya, gila itu 12-12 Harbolnas gitu ya. Ya, jadi ini full adjustable ya, Anda nggak perlu khawatir pemasangan. Ini HEAR 2 enak sekali bro, high dan low ya, itu proyektor jadi satu. Pemasangan tinggal PNP, cuma memang kalau ada tutup lampunya kalau bisa dimodif ya, bikinkan pakai paralon, tutup paralon 2 in ya, 28 watt saat ini ya di wattmeter saya sambil ngeliatin wattmeter bro, saya ngoceh-ngoceh begini juga. Kita sebelum dikirim kita cek luxnya berapa, ini 2500 lux ya, jadi kita kirimkan itu yang sesuai, jadi nggak apa, misalnya kalau nggak sesuai wattnya dan luxnya kita nggak mau kirim ya. Jadi kita kirim yang benar-benar, namanya juga quality control, QC gitu ya. Walaupun pabrikan sudah di quality control, kita akan quality control lagi. Jadi supaya Anda menerima barang yang bagus, barang yang baru, bukan barang refurbish, bukan barang rusak, bukan barang abal-abal ya. Terang sekali bro. Nah, menurut testimoni ada yang bilang ini tembus hujan ya. Tembus hujan, kalau menurut saya sih tembus hujan. Cuman kan mata orang, tiap-tiap orang berbeda bro. Saya juga nggak bisa ngomong. Kondisi hujannya juga tiap hujan kan berbeda ya. Tiap hujan-hujan berbeda, lebatnya seberapa, kaca film mobil Anda di depan, lingkungan Anda ya, segala macam itu mempengaruhi juga. Tapi kalau menurut saya tembus hujan ya, testimoni beberapa orang juga tembus hujan. Tapi misalnya kalau ada yang bilang nggak tembus hujan ya berarti beda-beda gitu ya, mata tiap orang berbeda, ada yang pakai kacamata, kaca film juga berbeda ya, kondisi lingkungannya berbeda gitu ya. Tapi cuma kalau menurut saya tembus ya, saya sih nggak mau bilang wah tembus 100% karena tiap-tiap orang matanya berbeda gitu ya, susah. Seperti saya jalan ke Bali pakai Cree XHP 70 second generation di Bedugul, saya pulang ada kabut 6000 Kelvin tembus gitu ya. Ada videonya tuh 2 tahun yang lalu saya ke Bali ya. Makanya tiap-tiap orang punya mata yang berbeda ya, susah untuk di ini. Kadang-kadang orang kaca film mobilnya di depan dikasih 40%, 60%, kadang-kadang 80%. Saya juga bingung tuh, kenapa di depan dikasih gelap-gelap sekali ya? Apa mobilnya tersebut mau buat goyang-goyang atau bagaimana, nggak ngerti juga ya. Ya gunakanlah yang sebenarnya lah, apa seharusnya lah ya. Kalau depan setahu saya 20% ya. Ya, jadi ini full adjustable ya. Jangan lupa masang vertikal nanti di belakang proyektornya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Ini saya review secara cepat saja. Ya, ini orderan pagi yang akan kita kirim hari ini. Nanti sore coba lihat lagi ada yang masuk nggak. Itu ya. Terima kasih sudah order. Yang belum order masih saya tunggu. Masih nunggu izin istrinya juga saya tunggu. Saya sekali lagi mengingatkan, beli lampu begini bukan buat gaya-gayaan. Anda nano kuting, Anda beli pelek buat gaya-gayaan, malah unsur safety-nya kalau Anda ganti pelek biasanya hilang ya. Hilang, kenapa? Karena biasanya Anda ganti pelek lebih besar, kaki-kaki Anda lebih cepat rusak, shocknya segala macam diceperin. Nah itu bukan untuk unsur safety ya. Lampu ini jujur terus terang buat unsur safety ya. Untuk unsur safety dalam arti Anda jalan malam bawa keluarga aman ya, karena semua kelihatan, bukan untuk buat gaya-gayaan ya. Sekali lagi,
Makanya kalau Anda yang beralasan untuk izin istri, itu saya bilang cuma alasan ya, cuma alasan. Jadi untuk menghindari, sudah nanya-nanya banyak ya, menghindari seperti itu. Cuman kalau istri Anda dijelaskan seperti itu, dia mestinya paham ya. Oke, cukup gitu aja. Masih banyak juga yang PHP, saya tungguin ya. Yang masih nunggu bonus akhir tahun juga saya tungguin. Yang nunggu gaji, yang nunggu izin istri, nunggu izin selingkuhan segala macem, saya tunggu. Terima kasih yang sudah order. Kalau nggak bisa pasang nanti WhatsApp saya ya. Memang untuk yang HIR 2 ini Mobilio atau Vios ada tutupnya belakang yang harus, kalau mentok harus dimodif ya. Oke, terima kasih.